terus ya. Ya, stop lah. Dari tahun 2016, 2017 ke atas dikit Mas. Ya 2016, 2017 saya dapat Awardee of TC10 Scholarship ya Global English Kediri ya. Ini adalah beasiswa yang dibuka dalam setahun itu 2 kali. Jadi teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris, jika mau Inggris ya, kalau mau belajar IELTS, belajar TOEFL itu ikuti TC Scholarship, namanya Teaching Clinic Scholarship. Yaitu beasiswa yang gratis yang mungkin nggak banyak orang tahu. Tapi itu nasional juga. Jadi kalau waktu itu saya ikut tes, ini sedikit promosi dulu ya, bentar-bentar ya. Bukan promosi sih bahasanya apa ya. Agar teman-teman tahu bahwa ternyata belajar bahasa Inggris itu nggak harus mahal gitu ya. Gratis ya. Ya, jadi di sana itu kita belajar kurang lebih sekitar 4 bulan 5 bulan, kemudian sisanya tergantung dari ini ya, tergantung dari performance kita. Kalau performance kita bagus, biasanya kita kasih kesempatan ngajar, kalau enggak ya belajar aja. Ya, jadi di sini dari TC10 Scholarship ini ya, saya udah angkatan 10 waktu itu. Ini untuk nasional. Jadi teman-teman nanti tesnya bersama dengan teman-teman dari kampus lain juga ya. Tesnya mulai dari tes wawancara bahasa Inggris, pertama berkas ya, kemudian kemampuan akademik meliputi TPA, meliputi bahasa Inggris, dan juga meliputi kemampuan ini wawancara ya, speaking kita ya, speakingnya, wawancaranya, interviewnya pakai bahasa Inggris ya. Tapi yang dicari di sini adalah siapa yang mau gitu ya. Bawa lagi, terus bawah yang nggak berhubungan dengan bahasa Inggris di skip aja. Di bawa lagi, bawa aja Mas, bawa terus Mas ya. Itu ya, jadi ini terus bawah ini ya, language proficiency saya. Kalau bahasa Indonesia saya orang asli ya. Kalau bahasa Mandarin saya pernah ikut kelas elementary itu pun dapat A-. Jadi nggak terlalu bisa kalau Mandarin. Ya Inggris alhamdulillah dikit-dikit bisa lah ya. Standar sih ya 6,5 overall, listening 6,5, reading 6,5, writing 6,5, speaking 6,5. Memang waktu itu tes IELTS saya, tujuan saya bukan untuk dapat 7,5 enggak, karena saya berpikir bahwa bahasa Inggris itu adalah jembatan ya, cuman bridge ya to get our dreams. Jadi ya kita cuman jembatan saja. Jadi saya kira 6,5 waktu itu sudah cukup ya untuk S2. Makanya waktu itu saya sebenarnya bingung karena mau berangkat ke Australia atau ke Taiwan. Tapi waktu itu saya di pondok dan kata Bunyai berangkat yang paling cepat, ya udah saya ikut aja kata beliau. Kayaknya saya ke Taiwan. Dan saya juga sempat tes TOEFL ya, ITP ya, itu waktu dulu 557 ya, sebelum tes ini ya IELTS itu. Kemudian bawah lagi Mas ya, sedikit ini ya, bawah lagi, terus Mas, nah ini organizational experience ya, stop Mas. Nah kebetulan teman-teman kalau mungkin di NU ini saya aktif di LDNU ya, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang ngurusi salah satunya tentang mu'alaf ya. Alhamdulillah mu'alaf kita sudah sampai 55-an dalam waktu 7 bulanan ini ya. Semoga semakin banyak ya. Kemudian saya juga aktif di ini ya, di English Think Tank. English Think Tank ini saya sendiri yang buat ya. Sebenarnya sekarang mulai agak vakum karena banyak tugas ya dari kampus. Jadi saya memang saya lepas English Think Tank. Jadi yang pegang sekolah kuliah di Inggris sama sama dosen di Thailand ya, 2 orang. Tapi lebih aktif yang teman saya di Inggris di Leeds University. Jadi English Think Tank ini adalah khusus untuk teman-teman yang mau belajar secara gratis waktu itu ya. Jadi saya sempat buka sama teman-teman itu ada dua batch ya 2 atau 3 batch waktu itu. Alhamdulillah ada member kita yang keterima di Erasmus Mundus, kuliah di Eropa dan lain sebagainya ya, dan mereka belajar bahasa Inggris, belajar IELTS gratis ya. Makanya saya sebenarnya berharap
ada teman-teman dari NU yang mau belajar bareng-bareng di English Think Tank suatu saat nanti, gitu kan. Nanti kalau mau belajar kita gratis biasanya kalau itu teman-teman sendiri ya, warga-warga NU, warga-warga ini ya kita belajar bareng-bareng. Nah gitu. Maka nanti rencananya saya ini memang saya khususkan untuk anak pesantren juga nanti English Think Tank. Nanti ada khusus anak pesantren kita buat collab bareng-bareng. Ya itu, ini ya sedikit pengalaman saya di bahasa Inggris ya. Kalau tutor juga sempat tutor di mana-mana, tapi sekarang sudah mulai saya kurangi karena saya nggak menekuni bahasa Inggris kecuali ada di rumah ada sedikit kegiatan sosial ya di rumah, baru saya tiap malam ngajar di rumah saja. Alhamdulillah sekarang kita langsung ini ya, langsung ke materinya. Sebenarnya bentar ya, nanti oke. Ya, saya ya share dulu, download ini, share. Bentar ya. Saya bisa share nggak, Mas ini, Mas? Bentar, Pak. Admin. Bisa share screen nggak? Iya. Saya juga di sini sebagai host soalnya, Mas. Kalau latihan trik-trik TOEFL kalau kita nggak langsung ke soal, biasanya kalau menurut saya nggak ini. Host. Bisa nggak ya? Ya, bentar, Mas. Tunggu sebentar. Oke, santai. Yang host bisa Mas Harun Ismail pakai akun baru tadi. Jadi harus di-setting ke host dulu. Sudah, Mas. Monggo coba di-share dulu, Mas. Bisa ya? Oke, monggo coba. Bentar, Mas. Oke, teman-teman. Mana ininya, share screen-nya. Screen ini. Sebentar ya. Oke. Bisa nggak, Mas? Bisa kelihatan nggak, Mas? Bisa ya? Nggak dengar, Mas Wendy? Ke-mute? Microsoft Word kan, Mas, ya? Itu. Ya, Microsoft Word. Iya. Ya. Sambut. Oke. Bentar, charger. Oke ya, sekarang kita latihan langsung ya. Kalau saya lebih suka tempatnya ini langsung ya latihannya. Sebenarnya saya mau ini dulu, mau kasih pemahaman dulu ke teman-teman bahwa rata-rata TOEFL itu yang ada di Indonesia itu ITP. Kalau biasanya TOEFL yang sekarang kan yang sekarang mulai common ya, itu TOEFL yang setara dengan IELTS. Nah, cuman harganya juga mahal, yaitu sekitar 3 juta tesnya, dan itu no guarantee that you are successful. Ya, jadi nggak ada garansi, nggak ada jaminan ya bahwa sampean itu sukses gitu kalau bayar 3 juta gitu ya. Nggak ada. Makanya itu biasanya teman-teman itu harus hati-hati sebelum tes. Nah, tapi yang di Indonesia yang biasanya buat kuliah di Taiwan atau mungkin buat kuliah di Jepang, kuliah di Amerika juga ya, atau mungkin buat kuliah di ASEAN gitu ya, itu biasanya pakai TOEFL ITP. Ya,
they are still recognizing it ya. Jadi mereka masih mengakui itu gitu kan. Di TOEFL itu ada 3 ya. Salah satunya ada listening, ada grammar dan ada reading. Dan teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris, kalau dari hati saya dan juga kata guru-guru saya itu kasarannya apa ya, salah besar kalau kita belajar listening sama reading ya ke kursusan. Jadi belajar listening sama reading itu ya ke tempatnya langsung ya. Ke tempatnya langsung ya diri kita sendiri ya. Karena membaca dan juga listening itu, mendengarkan itu adalah self study ya. Nggak bisa kita belajar ke orang lain sebenarnya. Makanya itu sebenarnya kita bisa pelajari apa ya, model-model grammar dan seperti itu. Nanti di grammar ya itu baru kita bisa belajar ke orang lain. Kalau reading, listening itu self study ya. Makanya itu jangan dibandingkan orang yang pertama ke Paris sebulan tiba-tiba hasilnya tinggi, TOEFL-nya tinggi. Saya ke Paris 1 bulan kok nggak tinggi-tinggi ya, berarti listening dan reading kalian rendah gitu kan. Sehingga kalian nggak nyukupi untuk mengejar temannya ya. Starting point-nya berbeda. Oke. Baik teman-teman. Yang pertama adalah ini ya, kita akan belajar namanya structure TOEFL ya. Sebenarnya structure TOEFL itu sederhana sekali ya. Bentar, nggak tahu. Ya, sebenarnya structure TOEFL itu sebenarnya mudah sekali ya. Di sana structure TOEFL itu ada 25 soal ya. Ada 40 soal 25 menit ya. Ada 40 soal 25 menit dan 1 soal otomatis less than 1 minute ya. Jadi kurang dari 1 menit. Gimana kalau kurang dari 1 menit? Maka ketika kurang dari 1 menit, teman-teman harus benar-benar prepare ya, trik dan prepare bagaimana strateginya gitu kan. Ketika di nomor 1 sampai 15 ini biasanya kita mencari yang benar, tapi di sini kita mencari yang salah gitu kan. Yuk, coba sekarang saya kasih tahu contoh soal yang pertama gitu kan. Ya, contoh soal yang pertama. Jadi di sini the human brain ya bla 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 only 2% of an adult's body weight ya. Sekarang yang paling pertama paling diingat adalah kita harus tahu yang namanya verb ya. Verb itu adalah kata kerja ya. Jadi materinya di sini adalah pastinya tentang verb gitu kan. Ya, jadi tentang verb ya. Verb itu apa? Kata kerja. Nah, ketika kita the human brain only 2% of adults body weight ya. Jadi di dalam sebuah kalimat ya, dalam sebuah kalimat itu biasanya itu kita kalimat itu kan dari ini ya sampai titik itu namanya kalimat ya. Nah itu biasanya ada 1 verb ya. Jadi syaratnya itu ada di kalimat itu biasanya ada 1 verb ya, 1 verb ya. Kalau misalnya di sana ada 2 ya, ada 2 verb ya, maka di sana ada yang namanya 1 conjunction. Ini adalah first teorinya ya. Teori yang pertama itu kayak gini. Di first teorinya teman-teman harus tahu bahwa itu harus ada 1 verb, kemudian ada 2 verb. Kalau nggak 2 verb, berarti ketika 2 verb ada 1 conjunction. Conjunction itu penghubung. Kalau verb kan kata kerja, jadi kalau conjunction penghubung. Itu namanya conjunction, penghubung ya. Kata penghubung. Contohnya apa? When gitu ya. Contohnya apa ya, kayak when, terus why, terus apa lagi? Then yang ini ya, bukan yang pakai a. Nah, atau kalau kata kerja make, kalau kata kerja make, terus try, coba dan lain-lain ya. Oke. Nah, di sini juga begitu juga dengan teman-teman ya. Ada penghubung, ada when, why, because ya, because dan lain sebagainya. Ya. Sekarang di sini coba dilihat. Jadi the human brain only katanya dari human brain ya, tak manusia itu only 2% of an adult's body weight. Katanya cuma 2% dari body weight-nya orang dewasa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ya.
kita lihat. Ternyata di pilihan A, B, C, D itu yang pertama adalah kita lihat, kita screening bahwa di soal itu kita tidak ada verb, berarti kita butuh verb ya. Butuh verb, ingat itu satu verb atau dua verb. Kalau dua verb berarti ada satu conjunction. Kalau satu verb nggak usah conjunction gitu ya. Ternyata di sini yang alpha itu ada which mix, verbnya ada ya. Verbnya mix ya di sini. Jadi ada verb di sini adalah mix, terus ada juga conjunction ya. Conjunctionnya di sini adalah which. Nah, berarti ketika satu verb dan satu conjunction nggak bisa karena kurang satu verb, makanya yang alpha salah. Ya. Kemudian yang bravo, it mix up. Nah, benar ada satu verb yaitu mix, cuman di sini ada it. Itu subjek, sama-sama ada subjek. The human brain sudah subjek, maka it tidak boleh subjek lagi. Makanya di sini juga salah ya. Nah, jadi kita tahu nih bahwa alpha sama bravo salah. Yang bravo itu double subjek karena subjeknya ada it, ada the human brain. Nah, terus ya, yang Charlie mix it up ya. Kalau yang Charlie mix it up ya. Kalau yang Charlie make it up itu ada it itu objek di sini. Nah, cuman di sini setelah objek itu ternyata di sana sudah ada objek juga yaitu 2% of endowed house. Jadi double objek nggak boleh juga. Makanya di sini jawabannya adalah yang delta. Nah, jadi cara belajarnya teman-teman harus seperti itu ya. Nanti jadi belajarnya harus seperti itu, harus clear. Nggak boleh kita pakai sense bahwa oh kayaknya delta deh. Oh kayaknya Charlie deh, kayaknya Alpha deh. Sehingga ketika teman-teman nanti tes one day you get the apa ya score what you dream of ya. Ternyata suatu saat nanti di lain hari ternyata kamu nggak dapet. Nah, misalnya waktu itu oh nilainya 570, 540. Dan setelah itu turun lagi. Nah, itu nggak bisa jadinya. Nah, makanya itu nggak boleh pakai sense ya. Everything ya should be from knowledge. Ya, harus kayak gitu. Jadi harus dari ini ya, dari pengetahuannya gitu ya. Nah, halo? Saya bisa dengar Mas Yan? Oke Mas, aman Mas. Aman ya? Oke, lanjut. Nah, begitu juga dengan yang ada di sini. Ya, ternyata the foreign policies the Hoover administration undertook in 1929 were marked by goodwill and peaceful purpose ya. Jadi perlu saya tekankan lagi kenapa kita harus latihan langsung, karena kalau cuman ngasih tips and tricksnya itu nggak ada di soalnya, nah saya kira nggak kena nanti teman-teman. Nah, kalau yang di sini nomor 2 ini mana verbnya? Verbnya yaitu ada di mark sama undertook, gitu ya enggak? Jadi ada 2 verb di sini ya. Ya enggak ada 2 verb ya. Jadi ada verbnya itu ada undertook sama apa were mark ya. Mark atau mark tidak aja mark. Jadi ada 2 verb di sini udah, maka kita cuma butuh conjunction. Nah, yang jelas yang delta salah. Kenapa delta kok salah? Karena ini merupakan preposition. Preposition itu kata ini ya, kata depan. Preposition itu kata depan, preposition ya, kata depan. Contohnya apa kata depan itu? Contohnya adalah misal ketika teman-teman tahu ada yang namanya of, terus from, terus apa lagi? From, for, apa lagi? Without, seperti with juga masuk dan lain sebagainya. Ini namanya preposition ya. Nah, udah pasti itu salah tuh yang delta ya. Kemudian kalau yang Charlie juga salah ya, karena yang Charlie ada on-nya juga. Terus yang Bravo ada where ya. Nah, antara alpha sama bravo ya. Alpha ini bisa conjunction juga that ya. Where juga bisa conjunction. Cuman ingat ya, kan kita ada 2 verb nih ya. Marked sama ya, mark sama ini, mark sama undertook. Berarti kan butuh
butuh satu conjunction. Conjunctionnya itu antara A sama Bravo. Ketika A sama Bravo, yang Bravo itu where. Where itu menunjukkan tempat. Sedangkan di sini foreign fallacies. Kalau where-nya taruh sini, berarti nggak cocok dong, karena foreign fallacies ini bukan merupakan miliknya tempat ya, atau tidak menunjukkan tempat. Nah, makanya jawabannya adalah yang alfa. Ya. Makanya jawabannya adalah yang alfa. Nah, ini ya karena saya tahu teorinya ya, that itu juga bisa diganti dengan which. Nah, makanya teman-teman bisa. Soal ini kenapa nggak ada which aja? Karena which aja juga bisa benar. Nah, makanya teman-teman kalau belajar gini, oh Bravo salah, Charlie salah, Delta salah, Alpha yang benar. Kenapa? Gitu. Cari possibility yang lain, jawaban yang lain. Nah, gitu ya. Ini adalah salah satu cara untuk menjawabnya. Terus ini ya, sampai sini paham nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan langsung? Enggak ya? Monggo untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada ya? Monggo Mas bisa dilanjut dulu kalau misalnya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, ada juga beberapa soal yang easy work ya, ya easy busy kata anak-anak ya, ya a piece of cake ya. Salah satunya adalah ketika di sana ada beberapa yang namanya conjunction, ya conjunction yang itu berupa and ya or apa lagi. And or terus apa lagi ya, but ya. Nah, itu adalah conjunction yang setara ya. Nah, conjunction yang setara, menunjukkan setara. Menunjukkan setara. Maksudnya setara apa? Kalau depannya itu non ya harus non, kalau belakangnya itu gerund harus gerund gitu ya. Nah, sekarang di sini gampang nih. For thousands of years, people have used vast amounts of wood for building and their homes. Ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat tuh, yang di sini ada kata n ya. Ada kata n. Ketika ada n, jadi di sini ada menunjukkan ini yang sama, struktur yang sama atau yang setara. Ya, ada conjunction berupa n yang menunjukkan bahwa di sana ada proses yang setara. Maka di sana jawabannya adalah heating, ya kan? Makanya itu sebenarnya nggak boleh menjawab sampai 1 menit ya, harus less than one minute ya, gitu ya. Ya. Nah, kecuali teman-teman punya ini ya, punya ilmu laduni ya, langsung dijawab ya, bisa semua sebenarnya. Kalau punya ilmu laduni tapi ya, tapi kan ya kita sebagai manusia biasa harus mempersiapkan ya, prepare ya, harus benar-benar prepare. Ya, ini adalah sedikit teori IELTS di part teori IELTS, teori TOEFL ya, teori TOEFL di bagian structure ya, terutama di part 1. Nah, jadi yang ada 15 soal ini yang menjadi jawaban yang benar. Oke ya, nyambung sampai sini ya. Easy word, gampang. Terus, teman-teman harus juga paham ya. Misalnya saya membuat soal sendiri. Dan soal sendiri misalnya nomor 16 misalnya ada soal sendiri. Ada soal sendiri misalnya the man from my home country bla 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 alone, kayak gitu. Misalnya ada A, misalnya A itu walk, B itu are walking, terus Charlie itu misalnya apa? Charlie itu misalnya have been walking. Nah, di sini itu
delta adalah have, apa misalnya have been worked ini misalnya ya. Ada kayak gini misalnya ya. Bentar. Kira-kira kalau kayak gini, coba. Ternyata di sini the man from the home country, from my home country, titik-titik alone ya. Ternyata di sini bahwa di sini kita cari yang namanya verb. Ternyata nggak ada verbnya. Ya, kemudian A, B, C, D ada verbnya semua. Loh, ini berupa verb semua. Tapi mana jawaban yang benar ya? Which one is the correct answer? Gitu kan? Nah, kalau kita nggak tahu teori verb juga salah dong. Alpha verb, Bravo verb, Charlie verb, Delta verb. Makanya kita harus tahu verb. Nah, verb itu selalu berhubungan dengan subjek ya. Subjeknya itu adalah man di sini ya. Kita lihat nih. Ya, man itu singular ya. Jadi kita tahu nih, oh jawabannya A, B, C, D ini salah semua, benar semua, atau misalnya mana jawaban yang benar kita tahu, gitu kan. Ternyata man itu adalah subjek dan ini satu ya. Man itu menunjukkan satu, ya enggak? Di sini ada namanya subjek dan itu subjeknya adalah man ya. Yang itu man itu merupakan singular, ya. Singular. Jadi singular itu, nah, kalau singular pakai work nggak bisa. Ya, salah. Are walking pakai are salah. Have been walking salah karena ada have, seharusnya pakai has ya. Kalau yang D have been walk tambah salah. Kenapa kok tambah salah? Karena ada have kemudian ada walked ya, dipasifkan. Sedangkan di sini walk itu nggak mungkin jadi pasif. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya objeknya. Nah, makanya jawabannya ini salah semua. Makanya yang benar adalah jawaban E-nya berarti ya. Jawaban E-nya apa? Berarti misalnya di sini walks ya. Atau misalnya kalau teman-teman misalnya by F ya, F berarti is walking misalnya kayak gitu. Berarti jawaban G yang benar yaitu E dan F benar gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, E dan F berarti benar. Nah, makanya teman-teman usahakan nanti tahu kayak gini ya, belajarnya. Ini sedikit menyinggung gimana belajar yang benar gitu. Nah, kayak gitu. Hanya teman-teman nanti belajar mulai dari tenses juga ya. Saya nanti akan saya ajari gimana belajar tenses. Kalau ini berkelanjutan ya, kalau continue kita belajar tenses itu 16 tenses ya paling 15 menit selesai. Kita bisa semua insya Allah. Ya, karena saya dapat dari guru-guru saya sudah buat summary ya, dan menurut saya itu cara yang terbaik ya, ketika saya belajar di Pari itu. Makanya itu teman-teman nanti kita belajar bareng. Makanya kalau teman-teman tahu teorinya, tahu mana jawabannya yang benar. Iya ya, ini juga bisa benar ya. Ini juga bisa benar ya. Langsung lanjut nih. Yang benar Mas. Coba Mas, sebelum kita masuk ke yang error identification, coba saya pengen minta feedback gitu loh pada teman-teman ini, apakah ada yang ditanyakan gitu. Oh iya, boleh. Jadi kayak daripada kita nanti masuk ke tahap yang berikutnya, karena sepertinya kan ini udah padat banget gitu loh Mas materinya. Jadi buat teman-teman yang di sini mungkin bisa saling sharing gitu aja dulu. Iya, nanti kalau ini sharing misal pengalamannya seperti apa, ada keluh kesah misal TOEFL seperti apa. Jadi kita bisa tahu juga, biar diskusi kali ini teman-teman juga dapat feedback gitu loh. Jadi kita boleh. Jadi kayak daripada kita kejar materi dulu, kan ini ibaratnya preview lah istilahnya. Preview benar, ini masih introduction ya. Istilahnya introduction preview. Jadi sambil jalan buat teman-teman yang pengen kita bukan orang yang expert kok di sini. Jadi kayak kalian nggak usah perlu khawatir untuk bertanya, meskipun kita cuma bingung subjek sama verb itu seperti apa. Materi pertama pun nanti Mas Harun juga bakal mau bahas lagi gitu. Iya, boleh teman-teman. Saya juga dulu berangkat dari nol ya. Saya diajari guru saya dari nol. Jadi insya Allah akan saya share. Jadi teman-teman di sini nggak usah perlu khawatir. Level kalian, mau kalian di beginner, mau kalian udah intermediate, atau mungkin di advance, juga nggak apa-apa. Kalian bisa share juga. Jadi biar diskusi kali ini kita saling dapat feedback gitu loh. Jadi bukan cuma satu arah nantinya. Karena rencananya kan ini akan di-extend juga kegiatannya. Nah gitu dulu aja. Jadi ini mumpung sudah di tahap yang pertama, di sub yang pertama mungkin teman-teman juga bisa kasih feedback gitu loh.
mana yang belum paham atau seperti apa. Jadi biar lebih, kita kasih waktu 5 menit buat teman-teman bisa bertanya. Monggo teman-teman yang di sini yang misal ada keluh kesah belajar bahasa Inggris kok sulit banget ya gitu loh. Mungkin bisa masih dasar gitu ya. Ya, kadang kan mungkin apalagi teman-teman yang dari pesantren kan pasti merasakan kan Mas. Kalau kita udah ditekan mungkin kayak belajar nahwu dan sorf atau seperti apa, terus habis itu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa inilah dan itulah. Jadi kan mungkin ada suatu gap gitu loh kadang. Ingat dulu waktu di pesantren kan seperti itu. Jadi kayak kita belajar di pesantren, terus kita ambil course di luar. Jadi ya agak gimana ya? Itu mungkin suatu hal yang sebenarnya bisa nyambung sih gitu loh. Sebenarnya bisa nyambung, tapi karena kebanyakan teman-teman pesantren kan ya arahnya ke Al-Quran dan hadis lah istilahnya, yang belajar bagaimana cara baca kitab lah gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih merasa asing sama yang namanya TOEFL itu nanti bisa cobalah, nggak apa-apa tanya TOEFL itu apa, misal yang pertama kali dengar kata TOEFL gitu aja, nggak apa-apa coba ditanyakan gitu loh. Mumpung Mas Harun Ismail di sini, jadi kita di sini fair-fairan gitu aja. Kalau kalian memang belum paham atau seperti apa, ya nggak apa-apa tanya gitu loh. Karena kan kita tujuannya semua apa ya, siapapun yang hadir di sini nantinya bisa memberikan informasi lebih kepada teman-teman yang lain gitu. Mungkin tadi seperti yang dibilang Pak Yoyo, yang katanya ada misal ibu PMI yang ikut di sini dan pengen ngasih info ke anaknya, monggo silakan. Ya mungkin itu. Monggo. Jadi biar nanti Mas Harun yang hadir di sini itu bisa lebih semangat ngasih infonya lah. Mungkin gitu Mas. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, error identification, mungkin itu dulu. Jadi gimana teman-teman? Monggo silahkan bertanya. Nggak usah malu-malu, monggo. Karena diskusi kali ini dibuat brief introduction. Jadi diskusi kali ini dibuat nggak formal gitu, ya. Tapi yang penting bisa saling ada feedback gitu loh. Jadi nggak cuma searah di dalam diskusi kali ini. Monggo teman-teman semuanya. Mungkin sudah paham, monggo Mas Harun bisa dilanjut lah kalau gitu. Mungkin nanti teman-teman yang malu bisa langsung bertanya di grup WhatsApp. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut maling ya. Nah, sekarang yang nomor 16 sampai 40 ya. Nomor 16 sampai 40 itu biasanya kita mencari yang salah ya, atau error identification ya. Kalau teman-teman nyebutnya error identification, ya bolehlah, biasanya menyebutnya seperti itu. Nah, apalagi yang mungkin ada jurusannya bahasa Inggris ya, yang ampunten sangat ya. Saya ini orang engineering sebenarnya, orang teknik ya, murni teknik, S1 teknik elektro, S2 teknik elektro ya. Terus dulu kerja juga researcher juga ada di elektro ya, meskipun agak mengarah ke health ya, biomedical engineering, tapi ya masih banyak elektrikalnya. Tapi karena mungkin saya ada sedikit pengalaman saja, makanya saya sharing. Ya. Kalau 16 ini ya kita nyari error ya, error identification, kita nyari yang salah. Ya. Makanya ketika di bab 16 ini yang teman-teman lakukan caranya adalah baca satu soal penuh, kemudian fokus pada yang garis bawah dan fokus depan atau sebelum dan setelah garis bawah itu aja. Jadi gampang sebenarnya. Nah, cuman kadang namanya error ya, namanya orang ketika mencari error kan harus punya teori, ya nggak bisa kita pakai sense, wah kayaknya nggak enak nih, wah kayaknya enak nih, nah gitu ya. Nah, kecuali kalau udah ini ya, banyak ilmu laduninya, punya ilmu ladunia, monggo lah bisa, gitu kan. Contoh nih sekarang, yang nomor 16 ya. Chicago Sears Tower ya. Now the taller building in the world rises ya. Berapa ini? 1522
feet from the ground to the top of its antenna, katanya kayak gitu. Jadi yang di sini itu difokuskan pada yang garis bawah dulu ya, A B C D ya. Nah, A B C D. Makanya ketika kita bilang A misalnya, kita bilang A, bahwa ternyata yang A itu ya, now itu merupakan adverb ya. Adverb, biasanya adverb itu namanya adverb, verb itu ya. Adverb berarti add itu tambahan dari verb, makanya disebut dengan kata keterangan ya. Kata keterangan. Ya, ketika ngomong kata keterangan berarti di sini ini ya, tidak terlalu penting ya. Nah, ada dan tidak ada itu tidak terlalu penting. Itu menunjukkan waktu, menunjukkan tempat, menunjukkan cara, itu doang ya, it's okay. Nah, yang paling penting adalah sekarang next berarti kalau yang ada di situ ya. Bentar. D ya, nggak berubah. Nah, sekarang yang B, taller. Ya, dilihat nih. Ketika ngomong taller ya, taller itu R yang ada R-nya ya. Itu kan taller kan adjektif tuh. Ya. Kalau ada adjektif itu mana? Di adjektif itu ya ada salah satu teori ya, adjektifnya mana? Adjektif ya, itu ada salah satu teori namanya comparison adalah teori berarti perbandingan. Yang bisa dibandingkan tuh adjektif itu salah satunya adalah ketika mereka itu dilihat dari cara membandingkan ya, cara ngerubahnya itu yang pertama dilihat dari suku kata. Yang di sana itu satu suku kata, maka di sana itu berarti kita tambahi R ya. Tambahi R ya. Ini semua ya, ini yang tambahan R ya. Ini artinya adalah lebih ya. Artinya lebih titik-titik. Contohnya apa? Oh, aku punya contoh misalnya adalah great ya, great ya. Satu sukata itu cara ngucapinnya ya, how you pronounce a word ya. Jadi great berarti jadinya nanti tambah R jadinya apa? Greater ya. Greater ya. Greater berarti lebih besar ya. Besar, lebih bagus, lebih besar gitu ya, greater ya. Atau juga kalau kalian bingung ada yang namanya contohnya berarti contohnya berarti selain great contohnya adalah big enggak? Bigger sama apa selain itu taller. Nah, apalagi ya selain taller, bigger, smart misalnya. Smart jadinya smarter gitu ya. Berarti lebih cerdas. Nah, kayak gini. Nah, ada juga teman-teman yang dilihat itu di sana lebih dari 2 suku kata ya. Kalau lebih dari 2 suku kata dari atau gimana cara ngomong lebih dari pakai simbol aja. Lebih dari 2 ya suku kata, maka teman-teman caranya adalah dengan masih more ya. More ya. Yang artinya juga lebih ya, lebih titik-titik gini. Ya.
Aduh, mana? Nah, kayak gini. Nantinya lebih juga. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita di sini selain suku kata, contohnya adalah baik, beautiful, beautiful. Maka caranya adalah yang dimaksud dengan beautiful berarti salah semua. Bentar ya. Berarti more beautiful. Nah, kayak gitu. Berarti more beautiful ya. Berarti more beautiful, handsome, beautiful. Ada 4 suku kata. Ya, beautiful. Jadi ada juga. Nah, mereka bisa pakai more. Nah, semuanya ini teman-teman biasanya dikasih dengan kata then. Ya. Semuanya ini biasanya dikasih dengan kata then ya. Nah, tapi yang kedua belum ya. Yang kedua itu berakhiran y ya. Berakhiran y ya. Kalau berakhiran y dulu juga bisa di berakhiran y ya. Dan y biasanya juga bisa ditambahi dengan r ya. Nah, kalau saya kasih di sini ya, di sini aja. Berani itu biasanya ditambahi dengan titik-titik r. Ya. Contohnya adalah crazy. Ya. Kalau kita punya crazy, berarti crazy. Itu 2 suku kata, tapi karena akhiran y namanya jadinya crazy. Crazy. Contohnya you look crazier. Nah, kalau misalnya contoh dalam kalimat you look crazier ya kayak gitu. Nah, makanya di sini karena ini perbandingan, semua ini wajib ya pakai not biasanya. Ya pakai more, dan pakai then biasanya. Ya, biasanya karena perbandingan, maka di sini note-nya kalian teman-teman ingat adalah biasanya setelah atau titik-titik more titik-titik itu ada pasangannya namanya then ya. Nah, ini menunjukkan berarti lebih dari. Makanya di sini kalau misalnya taller nggak ada then-nya, berarti sebenarnya bukan taller jawabannya ya. Berarti jawabannya di sini adalah gedungnya berarti yang paling tinggi ya. Makanya kemungkinan di sini jawabannya bisa jadi tallest. Makanya jawabannya bisa aja yang benar adalah tallest. Ya. Jawabannya adalah tallest. Tallest ya. Nah, ini jawabannya. Ya, in the world ya, rises katanya ya, berapa itu? 1522 feet ya, from the ground to the top ya. Kenapa rises ini kok digarisbawahi Mas Harun? Karena rises ini adalah verb-nya. Ketika verb digarisbawahi, maka hubungannya adalah dengan subjek. Subjeknya adalah tower, towernya 1, makanya dia pakai S. Dia mau mengecoh kita di situ. Makanya udah bener ya. Ya, udah bener nih. Sama yang di sini to the top, kenapa kok garis di bawah Mas Harun? Karena ada kata to. To itu pasangannya adalah from, ya. From titik-titik pasangannya to. Nah, makanya di sini kita harus mengacu dengan kata sebelumnya berarti. Ada from, bener berarti. Nah, gitu. Caranya berarti C sama delta nggak ada masalah, alpha nggak ada masalah, yang bermasalah bravo. How you correct it? Ya, kita lihat bahwa ternyata di sini jawabannya adalah dengan adanya tallest. Ya, gitu. Itu sih teman-teman ya, kalau misalnya mau analisis ya secara detail nggak apa-apa ya, number bisa waktu 15 menit ya, bisa kalau kita mau belajar dengan serius bisa 15 menit dan sebagainya. Nah, yang penting dibahas secara detail. Ada pertanyaan nggak dari sini?
Tidak ada. Teman-teman, oke. Lanjut. Vitamin E, which is found in nutritious foods such as green vegetables and whole grains, action as an antioxidant in cell membranes. Ya, sekarang kita lihat teman-teman ya. Di sini ada yang namanya, yang pertama yang A ya. Yang A itu ada yang namanya vitamin E, itu adalah which is. Wah, ini kalau anak-anak ini ya, jakselan kali ngomong which is ya, tak kasih tahu nih which is itu dibentuk dari mana. Which is itu artinya adalah yang ya. Yang itu dibentuk dari namanya klausa yang biasanya disebut dengan adjective clause ya. Pasti itu menjelaskan kata sebelumnya yaitu vitamin E. Jadi saya mau bilang loh, vitamin E itu seperti apa atau vitamin E itu gimana? Di sini vitamin E itu yang ditemukan katanya is found in nutritious foods such as green vegetables and whole grains, action as an antioxidant in cell membranes, katanya kayak gitu. Nah, sekarang yang A itu nggak ada masalah, which ketemu dengan is, which is. Kenapa kok which is? Karena anak Jakarta ngomongnya which is, enggak ya. Kenapa pakai is ini ya, dari which dulu. Kenapa pakai which? Karena sebelumnya adalah bukan manusia. Vitamin ya, vitamin E ya. Ya, vitamin E ini bukan manusia, maka pakainya which ya. Kalau benda pakainya which ya. Kalau manusia pakainya who ya. Kalau manusia pakainya who ya. Jadi jelasin dulu. Ini adalah namanya adalah adjective clause. Mana nih kok kecil? Bentar ya. Ini namanya adalah adjective clause. Jadi adjective clause itu teman-teman ya. Ditariknya itu ya. Jadi kalau di sini ada noun ya. Kelas katanya noun ya. Noun ya. Kemudian di sini tambahin ya. Tambah dengan adjective ya. Di mana adjektifnya itu berupa conjunction, subject, verb. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau nggak gitu langsung conjunction verb boleh ya. Ininya kondisional, gimana kalau ini? Ini kondisional, gimana cara ngasih inilah ya? Maksudnya kondisional di sini ya. Makanya itu di sini teman-teman ada nounnya adalah vitamin E, which is ya. Nah, jadi diingat benar nih which. Kenapa kok which? Karena di sini ada yang namanya konjunksinya which itu ya. Di sini ada yang namanya vitamin E ya. Non person. Kalau non person ya. Non-nya itu berupa non-person ya, bukan orang, maka pakainya adalah which ya. Pakainya which ya. Nah, kalau orang, kalau person ya, person pakainya di sini sebagai who ya. Kalau kalian pengen aman ya, call-nya ya, kalau bisa person atau non-person maka pakainya adalah that. Makanya di sini nggak ada that ya. Kalau di sana bisa nggak ada that. Kalau di yang pilihan yang tadi itu yang 1 sampai 15, kalau ada which ya nggak ada that di sini. Kita ada who nggak ada that ya. Karena itu mewakili sama aja. Ya, which atau who. Nah, udah which bener tuh. Kalau who pasti salah di sini. Udah bener nih. Nah, sekarang setelah which pakai is. Is itu kan untuk singular. Vitamin E itu 1 ya. Nah, makanya di sini pakainya adalah is, sudah benar. Is itu berupa to be. Kemudian ketemu dengan found. Found itu verb 3 ya. Makanya jadinya pasif. Ditemukan. Itu betul? Betul dong. Nah, kalimat ini bisa juga jadinya cuman kayak gini teman-teman. Ini boleh disingkat kalimat ini. Kalimat ini boleh dan kayak gini doang. Vitamin E found, langsung ini boleh. Found in nutritious food, foods, nah gini, it's okay ya. Ya ini benar juga, boleh. Nah, tahu dari mana Mas Harun? Ya karena ini teorinya ya. Teorinya
itu bisa namanya dieliminasi, ya, which is-nya dibuang. Ini anak Jakarta masih belum tahu tuh kalau which is dibuang mereka. Nah, biasanya bisa kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, terus ada sekarang, berarti yang apa benar nih? Nutritious foods ya. Nutritious foods itu foods-nya itu noun ya. Nutritious itu noun itu dijelaskan sama adjektif, depannya harus adjektif ya. Makanya di sini adalah nutritious, nggak boleh nutrition ya. Makanan yang bernutrisi, nutritious foods, nggak boleh nutrition food, ya nggak boleh. Ya. Nah, karena nggak bisa menjelaskan di sini, kecuali adjunct ya. Nah, kayak gitu. Terus such as green vegetables ya, and whole grains. Action ya, action is an antioxidant in cell membrane. Ada cell membrane, benar ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah yang Charlie. Kenapa kok yang Charlie, Mas? Karena kita dari vitamin E sampai membran di sini dilihat. Ini ada conjunction, ada verb ya, is found verbnya. Verbnya cuman ini ya, di fontnya itu. Verbnya cuman satu ya. Verbnya cuman satu ya. Nah, ketika verbnya cuman satu, di sini ada conjunction satu. Berarti ada di sini teorinya, di situ kasusnya adalah satu verb masih dengan satu conjunction. Nah, conjunction ya enggak. Nah, maka ini berlawanan dengan ini, dengan apa itu? Conjunction berlawanan dengan teori yang tadi, ketika satu verb dengan satu conjunction berarti kurang satu verb. Ya enggak? Berarti di sini seharusnya kalian tambahi satu verb. Makanya itu action itu kan kelas katanya non tuh nggak boleh, harusnya dijadikan verb. Makanya ini harus jadikan verb. Nah, udah si hijau. Nah, verb ya. Makanya di sana jawabannya adalah act, ya nggak? Jawabannya adalah act. Ya. Yang benar harus diganti. Ya, answernya harus dengan act. Begitu. Oke, so far ada question nggak? Is there any question? Any question? Dari sini? Bagaimana teman-teman? Ya. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Ini ya teman-teman, sebenarnya ini akan lebih nyambung banget kalau teman-teman dapat teorinya dulu. Mas, sebentar Mas, ada yang angkat tangan. Monggo. Bu Avi atau Mbak Avi atau siapa ini? Monggo bisa ditanyakan. Mbak Avi yang angkat tangan. Monggo Mbak Avi. Iya. Suaranya belum terdengar. Masih ke-mute ya. Nah, iya. Udah ada mute. Nggak ke-mute lagi. Halo Mbak Avi, mana Mbak Avi? Kalau terlalu advance ngomong ya teman-teman. Kalau terlalu ini, karena saya mau nampil beda, karena teman-teman biasanya kan pakainya ini teori misalnya ini. Iya, boleh Mbak. Ya boleh pakai chat. Teman-teman biasanya kan pakai ini kan, tanyanya apa ya? Seminar TOEFL itu, TOEFL ini ada ini berapa soal, kayaknya udah tahu semua lah. Apalagi di sini kan banyak yang teman-teman sekolah, meskipun ada juga mungkin yang nggak sekolah Taiwan untuk bekerja gitu, sama-sama mulia. Ya. Nah, masih dicatat, masih ngetik aja. Itu Mas. Udah. Iya, udah. Soal terakhir jawabannya bukan X ya Mas Harun. Sorry, X. Oh ya, X bener ya. Karena vitamin E ya, X maksud saya verb X, sorry.
Ya benar X, benar mas. Ya benar Mbak Afi X ya. Karena vitamin C ya, vitamin E ya X ya. Ya sorry. Saya cuma mention verb-nya ya tadi ya, tapi nggak mention verb-nya ini singular atau plural yang dibutuhkan. Sorry. Ya benar kayak gitu Mbak. Ya lanjut, ada pertanyaan lagi. Thank you. Ya boleh. Ya bagus nih. Kalau bisa sharing-sharing, ayo teman-teman tanya lagi. Nah mungkin langsung seperti ini aja mas. Ya biar. Ya kak baik. Yang Ya, lain mungkin. sorry, benar vitamin E itu singular, benar. Vitamin E itu singular ya, makanya pakainya X ya, benar. Yang jelas nggak boleh action. Maksud saya tadi butuh verb, cuman kurang teliti bahwa itu ternyata singular. Ya, nah, terima kasih Mbak Afi. Ya, monggo kalau ada pertanyaan bisa raise atau lewat chat, boleh. Kalau malu pakai suaranya, boleh pakai chat. Ya, boleh. Ya, kalau apa kata Mbak Afi tadi bingung Min double kalau masalah iya tadi mungkin maaf ya mungkin saya ada kesalahan di ininya. Nah vitamin itu singular ya. Tapi ada juga beberapa yang harus diwaspadai ya. Beberapa singular plural yang di sana nonnya biasanya kan verb doang nih yang ada irregular ternyata irregular verb ya kayak cut jadinya enggak katit ya gitu kan atau take took taken gitu ada juga ya ternyata non ya contohnya adalah man jadinya man terus ada juga kaktus jadinya cacti terus banyak di sana itu hafalan kalau itu ya ada woman ya pakai A pakai E woman nah kayak gitu banyak juga. Terus kayak teman-teman ngomongnya kalau alumni ya yang benar tuh alumnus singularnya banyaknya alumni ya alumni kalau banyak we are alumni ya kalau gitu sendirian aku alumnus dari pesantren A aku alumnus dari sekolah tafid apa gitu. Atau aku alumnus dari pesantren apa boleh. Ya tapi ya kalau di Indonesia sih ya udah common. Alumni mana gitu ya, it's okay, nggak usah disalahin ya. Ya maksudnya kalau kita belajar TOEFL gitu kan. Alumnus, alumni, banyak di sana teman-teman. Ada oxen, nah banyak lah. Saya berusaha mengingat nih berapa tahun, 4 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Gak apa-apa, belajar. Ya, nggak ada pertanyaan lagi, Mas. Belum saya lanjut nih. Oh, kalau boleh tahu sampai jam berapa ini, Mas? Ini, Mas Wendy? Ya, rencananya itu 1 jam Mas materinya. Tapi kalau misal teman-teman di sini pengen tahu lebih, nanti bisa nggak apa-apa di extend. Iya, tadi kan karena kita mulainya itu lebih setengah jam kan. Jadi mungkin 15 menit teman-teman bisa kita buat sharing gitu aja Mas. Boleh. Sharing boleh ya teman-teman. Sharing tentang kamu Inggris juga boleh. Alhamdulillah kan Mas Haru di sana 1 tahun lebih. Jadi kalau Mas kurusan mana sih yang cocok belajar IELTS? Mas kurusan mana yang cocok buat anak kecil? Mas kurusan mana yang cocok buat ini? Ya boleh. Oh iya, Mas Harun, mungkin saya juga ingin ada pertanyaan, Mas. Yang ya, boleh nunggu. Kayak misal gini kan, kalau saya sih lebih ke arah, kan kita biasanya udah nyiapin nih, Mas, belajar gitu misal, TOEFL. Tapi waktu hari H itu kadang kan kayak tiba-tiba ngedown gitu loh. Itu kira-kira ada tips triknya nggak? Kalau habis ngelihat soal yang pertama kan kadang kayak ngedown, terus apalagi udah lihat reading yang banyak gitu loh misal. Oke. Mungkin ada tips dan trik nggak kalau misal gimana caranya biar nggak ngedown gitu loh ketika ngelihat soal atau gimana Mas? Oke, benar nih. Ya, thank you. Ya, kalau tips and tricks ya, sebenarnya kalau ini saya lakukan juga ketika ini ya, tips and tricks ya, and tricks biar nggak down ya, nggak feeling down. Yang pertama kalau saya sih ini Mas, scoring. Kalau saya biasanya scoring sih.
scoring ya. Kalau maksudnya tips baca ini ya, kalau baca-baca doa, saya kira teman-teman udah baca-baca doa yang banyak gitu kan, list dari siapa dan itu udah pastilah berdoa. Nah, saya tips yang secara ini aja, secara apa umum aja yang ini. Kalau saya biasanya scoring ya. Di scoring itu tips saya cuma scoring biasanya. Nah, di scoring itu maksudnya bagaimana scoringnya itu mas ya. Jadi scoring itu kurang 2 minggu ya, -2 minggu misalnya, -2 minggu. Nah, -2 minggu saya itu full day ini ya, full day, bukan full day apa ya, full latihan, full exercise itu maksudnya full test ya, full test. Jadi saya biasanya tes full, mulai soal dari listening ya, listening, kemudian next structure ya, structure atau grammar ya, atau bisa digunakan grammar ya, sampai kita pelajari hari ini. Terus langsung juga reading. Jadi saya mempraktekkan diri saya sendiri seperti tes beneran. Jadi saya misalnya sebelum saya itu ngejar sesuatu, misalnya kalau saya mau ngejar TOEFL ini, berarti saya akan ngumpulin soal-soalnya dulu. Saya kumpulin soal ya, mulai dari Heinemann, mulai dari banyak lah ya, soal-soal mulai dari soal TOEFL preparation, dari KIT, dari ini, dari ITS, dari semuanya ya. Nah itu saya ini yang penting ini ya, apa itu original. Maksudnya original itu soalnya nggak dibawa oleh sembarang orang ya, dari benar-benar publisher yang ternama lah kayak gitu ya, atau terpercaya ya, trusted gitu. Jadi biasanya saya baru pakai kayak gitu. Nah soal itu akan saya kumpulkan, kemudian saya siapkan satu hari ini tes full ini, misalnya mulai hari Senin tes ini, kemudian saya scoring sendiri nilai saya berapa ya, nilai saya berapa. Oh ternyata nilai saya ngasih misalnya 500 waktu itu hari pertama, hari kedua 490 turun, it's okay, hari ketiga naik 530, kemudian terus sampai 2 minggu itu ya, sampai 2 minggu itu kurang lebih segituan ya. Jadi sampai 2 minggu itu saya dapat nilai yang benar-benar ternyata kalau saya scoring tuh kayak gini loh. Itu tanpa memikirkan nervous dulu ya, Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, biasanya saya itu scoring itu mas. Jadi udah tahu scoring, kemudian saya buat tabel gini mas, days, day gitu ya. Jadi kayak saya buat tabel langsung gini biasanya. Ini sedikit cerita ya. Ini juga saya terapkan ketika di ini soalnya. Ketika saya belajar IELTS. Jadi day ya. Kemudian setelah day, kemudian saya misalnya listening berapa, kemudian reading berapa, gitu kan? Tunggu, reading dulu. Nah, terus grammar, terus structure berapa, gitu kan? Kemudian biasanya saya kasih overall. Jadi overall ya, jadi nilai berapa? Dari D1 gitu ya, D1 ternyata nilai saya berapa gitu ya. Terus misalnya di sini 530, misalnya di sini 470, di sini misalnya 520 misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira overallnya berapa, gitu kan? Jadi saya bisa tahu kurang 2 minggu itu, dan otak saya nggak kaget ketika ngeliat soalnya, ya biasa aja kayak scoring gitu. Dan kita bisa nge-range kira-kira apa ya? Maksudnya kita bisa assess bahwa nilai kita di range segini lah, gitu. Jadi kita ketika mau bayar itu udah siap, kira-kira saya fill apa enggak, ya tanpa mendahului ini ya, ketentuannya di atas. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ini ya Mas Wendy ya, biasanya scoring. Nah, kalau di akhir biasanya saya ada ini juga Mas Wendy. Nah, biasanya days off ya, atau day off. Kalau day off biasanya saya -1. Biasanya -1 saya nggak ngapa-ngapain. Ya udah refreshing aja, -1 besok mau tes, hari ini saya nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau day off saya nggak ngapa-ngapain, ya cuman
apa ya, belajar apa, baca-baca lainnya lah, listening YouTube lah apa gitu. Nggak belajar tentang materi. Kenapa? Karena aku khawatir itu bisa ngedonkan kita gitu. Jadi dari overall ini udah kita rata-rata kita tahu kan bahwa nilai saya seginian gitu. Begitu sih Mas Yandi. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke, terima kasih Mas Harun. Menyusul ya Mas, pertanyaan yang kedua. Saya ada mungkin yang terpikirkan itu kayak misal ketika kita belajar, jadi kan misal untuk upgrade dari beginner misal ke intermediate itu mungkin lebih cepat gitu loh. Tapi kalau kita udah di tingkat yang intermediate, misal kita punya skor TOEFL yang sekitar 500 lah gitu. Terus kira-kira ada tips dan triks nggak Mas kalau misal gimana caranya kita itu bisa lebih advance gitu loh. Kan kalau dari beginner ke intermediate mungkin kita biasanya kayak udah apa ya, lebih cepat gitu loh untuk kejarnya. Tapi ketika 500 ke 550 atau bahkan ke 600 itu kayak kelihatan susah banget gitu loh. Mungkin ada tips dan trik atau mungkin kira-kira belajar yang cocok itu kayak apa gitu. Itu sih. Oke. Jadi begini, bagus ya. Mas, bagaimana sih Mas ketika saya belajar itu ketika naikkan dari intermediate kira-kira sampai ke advance gitu ya. Oke. Biasanya sih ada ini Mas, ada beberapa teori yang ini. Yang apa itu kadang teman-teman lupa. Gimana cara nikahnya, misal dari part yang pertama. Part 1 ya. Part 1 saya mau belajar tentang part 1 tentang listening ya. Listening. Gimana cara ningkatin listening ya? Listening. Gimana cara ningkatin listening? Belajar listening yang benar adalah TypeScript ya. Bukan didengerin doang kayak dengerin film. No. It's kurang korek lah kalau ini ya biasanya. Jadi teman-teman tuh belajarnya adalah TypeScript. Teman-teman IELTS biasanya TypeScript ya. Jadi ini yang saya nggak dapetin di belajar TOEFL ya. Kalau listening biasanya kan teman-teman cuma gini doang ya. Listening, dengarkan orang kedua ya. Listening for me ya. Ya for me personally itu di my point of view itu nggak ada dalam belajar listening itu. Oh ternyata hindari kata-kata, ada kata didn't, ada kata ini, nggak ada. Bagi saya listening ya totally about understanding ya. Dia ngomong apapun kalau kita nggak paham ya nggak paham. Ya makanya ada teori ketika belajar listening adalah TypeScript. Ya. Apa yang dimaksud dengan TypeScript itu? Nah, TypeScript itu adalah yang pertama adalah tulis apa yang speaker ngomongkan, bicarakan. Ya, it will take time ya. It's totally time consuming ya. Benar-benar kadang cukup ya makan waktu, time consuming banget. Tapi ya gimana lagi ya. Yang benar adalah tulis apa yang speaker bicarakan. Jadi tulis saja teman-teman ya. Oh dia ngomong sampai ada kata sama D itu bisa dibedakan di telinga kita. Nah, itu bisa biar kita bisa nyampe di advance gitu ya. Nah, karena kalau kita biasanya kayak kita udah di intermediate, kita itu bukan quality yang kita tingkatkan, tapi belajar lebih rajin, maksudnya lebih sering, tapi dengerin doang tanpa kita itu meningkatkan kualitinya, tapi cuma quantity aja. Lah, belajarku listening kemarin 2 jam, saya tambah 5 jam, tapi nggak ada kualitinya. Makanya di sini adalah TypeScript untuk ningkatin kualitinya, gitu Mas. Terus gimana kalau reading? Ya sama, kalau reading adalah dicari kelas katanya. Ya. Reading. Kalau reading biasanya saya makna sampai tahu kelas katanya. Kelas kata kayak noun ya, adjektif gitu ya. Kelas katanya. Biasanya tapi ya ini kondisional ya. Kalau kelas katanya tapi lebih baik tahu kenapa? Karena nanti teman-teman akan gunakan untuk di error identification yang soal kayak gini ya, misalkan sampai kelas katanya. Jadi tahu ini kelas katanya apa. Nah, kalau dulu Mas Harun belajarnya itu sampai tak buat ini karena mau belajar IELTS ya. Kan penting banget kelas katanya apa, buat nulisnya gimana gitu ya. Nah, itu sampai tak buat ada buku sendiri, buku tentang vocab sendiri. Saya sendirikan bahkan sampai tentang engineering saya sendirikan.
tentang economics saya sendirikan. Jadi tentang keuangan. Jadi kalau kita tentang keuangan misal ngomong balance. Balance itu apa? Balance yang kita ketahui ya keseimbangan. Padahal kalau balance itu ya saldo kita gitu kan. Kalau kita ngomong masalah keuangan, banyak sampai saya sendirikan kayak gitu. Fungsinya buat apa? Kita tahu lebih bagus aja. Nah, reading usahakan reading se-enjoy mungkin ya. Ya baca dari yang paling biasa-biasa aja terus naik lagi ya. Ya kalau web-web banyak lah web reading. Ya, usahakan jangan web yang dari ini aja ya, dari misalnya Jakarta Post bagus, tapi usahakan web yang internasional juga kayak gitu. Kalau misalnya pakai The Conversation bisa coba nanti The Conversation, Conversation. Ya. Cari yang .com, cari yang slash terserah, slashnya UK atau UK bebas ya. Kalau nggak mau UK ya pakai apa itu? Pakai ini jangan yang slash Indonesia karena ini ada Indonesianya sekarang, dulu nggak ada kayaknya, sekarang ada Indonesianya sekarang ya, bolehlah itu tips reading. Kalau grammar gimana ya? Kalau grammar sih ya ini ya apa itu harus tahu dasar sih ya, jadi belajar nggak hanya pakai sense ya. Kalau grammarnya tadi ya dari dasar mas belajarnya ya, maksudnya dari dasar itu tahu kedudukan ya, kedudukan kalimat, dudukan kata per kalimat di kalimat ya. Jadi kalau saya gini teman-teman, saya ini sedikit cerita gimana kalau belajar misalnya. When I come to my home, I look at my husband, sampai gitu ya. When I come to my home, misalnya ada seorang cewek bilang when I come to my home, I look at my husband. Apa ya? Playing. Oh, jangan playing, listening aja. Listening to music. To music. Soalnya kayak gini ya. Oke. Saya kayak gini. Kalau mau kayak gini, saya biasanya itu analisisnya sampai detail, teman-teman. Jadi analisisnya sampai detail. Oh, misalnya mana verb ya, look at jadi verb, ya enggak? Jadi dia sampai saya analisis detail kayak gini. Jadi gimana nih ini? Nah, bisa misal nih, saya analisis dari ini. Oh, dari sini mana ya? Ini. Ya, pokoknya saya sisa detail sampai kayak gini. Kalau misalnya ini verbnya ya. Verb ya. Terus my husband sampai dari sini jadinya apa? Jadinya di sini adalah objek ya. Ya. Jadinya objek. Sampai saya kasih tahu loh, my itu kelasatannya adjektif, husband noun. Saya kasih situ Mas. Jadi dari perkecil sampai detail saya. Terus kalau ini subjek, terus dari ini jadinya adalah green ini, green. Salah. Nah, green color ini, green itu adalah adverb ya. Adverb. Nah, tata kalimat itu bisa diubah jadinya gini. Kalimat itu bisa diubah jadi when coming to my home, I look at my husband who listens
to music ya, sampai kayak gini. Jadi saya tahu awal-awal mudah kalimatnya gimana. Nah, belajar kayak gini, Mas, kalau pengen di grammar ya. But it takes time, maksudnya harus ada tutor ya, nggak bisa dari buku kalau kayak gini di sini. Jadi belajar, nanti bisa belajar bareng. Monggo, agendakan saja, insya Allah saya akan bantu sebisa saya. Oke. Oke, Mas. Mungkin ini pertanyaan yang karena waktunya sudah memasuki 3.30, jadi sesuai dengan agenda kita, ini mau berakhir. Jadi ini Mas, mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang terakhir, sekaligus bisa sebagai kata-kata penutup hari ini. Menurut versinya Mas Harun nih, ada top tips and tricks agar tetap istiqomah untuk belajar bahasa Inggris itu gimana, Mas? Gimana, Mas? Ini ada pertanyaannya dari ini. Iya. Oh ya, masih ada pertanyaannya? Dari chat. Oh ya, ini Mana pertanyaan, Pak. Iya. Mbak apa ya? Jawab dulu ya. Iya dulu aja, Pak. Bentar ya. Oke, permisi Mas bisa ada pertanyaan lagi untuk Mas Harun, perbedaan paling dasar untuk TOEFL dan SITO apa pada bagian apa dan untuk persiapannya bagaimana? Oke, mohon maaf sebentar saya tidak tahu. Oke, ya. Saya tulis ini ya. TOEFL ya. TOEFL. Ya, kalau TOEFL itu biasanya ya, kita TOEFL IBT ya, kita bahas ya. IBT. PBT ya, apa ITP ya. Biasanya untuk negara-negara tertentu ya. Negara-negara tertentu itu misalnya kayak Taiwan you can study in Taiwan by using TOEFL ya. Taiwan. Terus juga setahu saya China ya. Nah, China, saya nggak tahu kalian aktifan China atau tidak ya. China. Ada yang bilang suaranya mengecil, Mas. Mengecil ya? Dengar nggak? Iya, ya, bisa Mas, sudah. Oke. Nah, kalau TOEFL biasanya negara-negara tertentu, ya. Ya. Atau misalnya designated inilah ya. Design. Countries, nggak semua negara lah gitu ya. Nggak semua negara, Taiwan, Cina, Malaysia, Turki ya. Turki ya. Turki dan sebagainya ya. Oh, ada juga US, kalian jangan lupa ya. Ini miliknya US ini ya. Jadi US kasih bisa ke sini. Oke, itu TOEFL nih Mbak, itu Mbak Alfi. Terus kalau misalnya tuh apa Mas IELTS? Kalau IELTS itu ya biasanya all countries ya. All countries. Kalian bisa pergi ke semua negara menggunakan IELTS. Bahkan mana itu US juga ngakui juga gitu kan. Kalau IELTS terus gimana preparation untuk IELTS tadi apa ya tadi pertanyaannya? Terus gimana? Apa persiapannya bagaimana? Oke, kalau misalnya belajar IELTS persiapannya ya. Atau mungkin yang diteskan ya. Kalau yang diteskan, kalau yang harus dipersiapkan, kalau mau belajar TOEFL tadi kan cuman listening ya, grammar, terus reading. Terus kalau misalnya diteskan nih, kalau kalian di ini ya, yang diteskan ada listening ya. Setelah listening kalian harus ambil reading. Setelah reading itu ini ya, writing ya. Class 1, class 2. Terus setelah itu baru speaking. Nah, dan layar lebih lama ya. Harganya kurang lebih ya. Kalau harganya Rp 500-an lah, 500K kayaknya. 500 sampai 600, saya nggak tahu, nggak update sekarang. Udah ini ya, mana nggak ngajar. Ya 500K paling ya tesnya. Kalau ini kurang lebih ya Rp 3 juta lah. 3 juta gitu. Sekali tes ya. Nah, tapi ya nggak ada yang ini ya, jangan berpikir wah 5 TOEFL aja lah, ngomong IELTS, wah IELTS aja ngomong ini, enggak. Ya, sama aja, tergantung kebutuhan ya. Yang kalau butuhnya IELTS ya tes IELTS, kalau butuhnya TOEFL ya TOEFL. Kalau pengen butuh semua
ya ambil semua boleh gitu kan. Mas Harun dulu tes TOEFL, tes IELTS sampai 2 kali ya. Nah, sedikit sharing teman-teman. Jadi ya nggak tiba-tiba saya bisa kayak gini, tiba-tiba saya bisa bisa nge-breakdown kata per kata, ini verb, ini adjective, ini sebagainya, ini sebagai sebagainya. Kok bisa gitu, kok bisa kata-kata dibalik-balik ya enggak. It takes time as well ya. Itu juga ambil butuh waktu. Ya it's okay. Yang penting kalian belajar. Dah itu sih. Kemudian kalau persiapan ya, saran saya kalau belajar IELTS atau belajar TOEFL di Paris sih Mbak. Kalau saran saya, selain lebih murah dan juga lebih kondusif environment-nya. Izin bertanya Pak, dulu ketika mendapatkan beasiswa di Barat, apakah harus mempunyai IELTS atau TOEFL terlebih dahulu? Oh tidak punya Mbak. Mbak Nailis ya, nggak punya Mbak Nailis. Jadi saya tuh benar-benar berangkat dari dari minus ya. Berangkat dari minus, maksudnya saya dari nol banget, nol besar ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa dulu. Ya alhamdulillah ada beberapa teman saya yang juga dia dari lulusan pesantren, dia lulus dari mana itu? Dari US ya. Nah, dari US dulu teman belajar bareng dapat PC juga ya. Ada juga yang punya, kalau teman-teman update beasiswa yang punya scholars itu scholars.com itu webnya itu teman saya sekamar ya. Yang punya scholars itu juga teman saya. Terus ada yang punya kursusan ini tentang bahasa Inggris dan juga beasiswa itu di mana ya, lupa saya namanya, rumah Inggris atau apa itu juga teman saya scam dulu dia di Sulawesi ya. Scholars itu teman saya sekamar, dia nama Dura ya, sama juga dia santri ya, banyak santri ya. Jadi tidak usah khawatir kalau santri nggak bisa apa-apa Mas, jangan ya, sama aja pasti bisa, cuman ya hanya waktu aja, udah butuh waktu karena kita berangkat dari santri ya gitu ya. Ya itu sih teman-teman, kalau misalnya dari dari ini ya, dari perbedaan ini nggak ada yang ini ya. Itu DC ya, jadi saya nggak perlu ini. Sekarang lagi bukaan, akhir bulan ini penutupan DC ya, nanti ini. Dan doakan juga kursusan saya English Think Tank bisa berlanjut lagi, karena udah vakum nih 2 tahun saya nggak ngurusin lagi. Terakhir sebelum berangkat ke Taiwan. Ya ada pertanyaan lagi teman-teman? Mas Wendy silakan. Ada ini, gimana selanjutnya? Halo, Mas Wendy? Iya, Mas. Mungkin itu tadi, Mas, sebagai pertanyaan penutup sekaligus sebagai kata-kata penutup hari ini, Mas. Yang 3 top tips and tricks biar kita tetap istiqomah gitu loh belajar bahasa Inggris. Oke. Mas Harun, iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau tips and tricksnya secara garis besar, yang pertama reading sih. Reading bahasa Inggris ya, reading nggak usah berat-berat news ya, atau reading what you like aja ya, what you like ya, yang kamu suka aja, reading what you like ya. Jadi ya itu doang. Terus yang kedua listening ya, ini tipsnya doang. Jadi kenapa saya nyarankan listening sama listening, dan kenapa Mas Argo nggak nyaranin grammar gini, kenapa nggak nyaranin speaking, kenapa nggak nyaranin ya. Why? Karena reading sama listening itu adalah input ya. The more you read ya, the better you write ya. The more you listen ya, the better you speak ya. Jadi kalau kalian semakin banyak membaca, writingmu semakin bagus. Kalau listeningmu semakin bagus, semakin sering semakin bagus, maka otomatis speakingmu juga semakin bagus ya. Ini adalah kata-kata dari guru saya ya. Jadi tips ini nggak tips dari saya pribadi, tapi saya dari guru saya. Jadi guru saya menyarankan seperti itu dan saya lakukan, ternyata benar ya. Jadi usahakan reading sama listening. Terus kalau tips yang selanjutnya ya udah cari environment aja ya, gabung dengan orang-orang yang sesama suka bahasa Inggris ya. Try to speak well with them gitu kan ya, try to communicate with them gitu kan ya. Gitu aja sih Mas, nggak ada tips dan ini yang khusus ya. Kalau saran saya sih listening reading gitu aja ya. Karena bahasa Inggris itu cuma exposure ya, sebenarnya seberapa sering kita terekspos di bahasa Inggris itu aja. Nggak ada ya syarat yang kamu harus punya otak berapa IQ berapa enggak.
Oke, itu aja Mas Wendy. Baik, terima kasih Mas Harun Ismail atas materi yang sangat menarik pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya coba ambil beberapa kesimpulan dari materi tips and tricks belajar TOEFL pada hari ini. Yang pertama, agar kita tidak down saat ujian, jadi ada teknik yang namanya scoring tadi, dan pada hari yang H-1 kita harus di off, yang kita bisa relax gitu untuk menghadapi ujian. Ya, betul. Ya, itu tadi kan Mas. Yang langsung saja ada 3 top tips and tricks dari Mas Harun Ismail. Yang pertama yaitu reading what you like, terus ada listening, dan yang terakhir yaitu environment. Kita harus gabung ke komunitas. Buat teman-teman yang sekarang masih berada di Indonesia, bisa segera ke PARE atau seperti apa untuk belajar lebih lanjut. Nah, yang saya coba garis bawahi tadi, harus ada guru. Jadi agar kita tidak tersesat ketika kita belajar apapun itu. Oke, jadi cukup. Oke, itu Mas, Itu Mas semoga Wendy. ya. Ya Mas, Ada dari apakah Mbak ada tambahan? Nailis itu yang ini, yang apa itu minta nomor WA. Bisa Mbak Oh, minta sama Mas iya. Wendy. Atau saya Iya. share aja, boleh. Nanti ada grup lebih lanjut kan untuk beasiswa itu. Oh, enggak, monggo Mas, Iya. Mas Wendy aja yang buat. Jadi Bisa masukkan. ya, jadi teman-teman yang ada di sini, kita sebenarnya udah ada grup yang nanti mungkin bisa di-share. Buat teman-teman yang sudah daftar, nanti bisa di-share untuk ada gabung ke grup WA kita. Jadi nanti kita di sana juga berbagi informasi mengenai kegiatan-kegiatan Lakbusdam juga. Oke, karena waktunya sudah mepet, jadi sebelum kita tutup acara ini, ini ada souvenir dari untuk pemateri kita dari Bapak Yoyo Amiruddin selaku Ketua Lakbusdam PCI NU Taiwan. Monggo Pak Yoyo, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Yoyo. Sekedap saya wakili karena Iya. beliau Bapak Yoyo Oh ya. sedang berhalangan. Sudah. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Harun Ismail MSc yang telah memberikan ilmunya pada sore hari ini mengenai tips dan trik bagaimana kita untuk mempersiapkan tes TOEFL sebagai salah satu beasiswa, syarat beasiswa. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah ilmu kita dan menambah semangat kita untuk lebih giat lagi belajar mengenai bahasa Inggris. Karena apa? Ilmu cakrawala dunia itu kuncinya itu menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa internasional yang dipakai adalah bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya, selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Wendy Cahya Kurniawan yang sudah memandu acara dari awal sampai akhir. Semoga tadi apa yang beliau sampaikan, yang beliau pandu, bermanfaat bagi kita dan untuk beliau. Terima kasih, saya mewakili dari Bapak Yoyo Amiruddin selaku Ketua Lakbusdam PCI NU Taiwan. Baik, terima kasih Gus Ulin. Matur nuwun sangat Gus Ulin, matur nuwun. Sami-sami. Sebagai informasi mawon, nanti akan ada batch 2 sekitar awal Desember. Nanti untuk info lebih lanjut, insya Allah akan disampaikan di grup mentoring beasiswa Lakbusdam yang teman-teman sudah ikuti semuanya. Matur nuwun, semoga saya kembalikan lagi ke MC atau moderator.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Demikian kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Saya selaku moderator dan panitia yang bertugas, mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri dulu. Sekali lagi, jangan lupa ikuti sosial media kita untuk informasi update terkait kegiatan yang akan datang. Dan jangan lupa, kita masih ada tahap 2 untuk belajar TOEFL pada hari ini, seperti kali ini, dan mungkin nanti materinya lebih menggelegar atau seperti apa dengan The recording pemateri has yang sama, stopped. yaitu Mas Harun Ismail, pada tanggal 10 Desember 2022. Oke. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.